Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Eh, Monggo silahkan duduk. ya, mau Kenalkan, nggih. saya Pak Kuswandi dari yang ada di depan saya ini penasehat saya di kelompok tani jahe organik Bapak Haji Sudiarto. Ini lagi melakukan aktivitas apa ya, Pak? Sekarang kami sedang melakukan aktivitas pemotongan bibit yang akan ditanam. Oh, bentar dulu nggih. Saya dengar kan sedang melakukan pembudidayaan jahe. Itu alasan Bapak-bapak melakukan pembudidayaan jahe itu gimana ke depannya dan alasan memilihnya itu apa gitu. Alasannya yang jelas alasan nilai ekonomis. Karena tidak terlepas dari hitung-hitungan ekonomis, jahe ini ternyata proses budidayanya tidak serumit bawang. Sedangkan kami sudah terbiasa bercocok tanam bawang. Ketika kami mempelajari budidaya jahe merah ini yang bisa dikembangkan di pekarangan-pekarangan sempit, di lokasi-lokasi kebun-kebun yang sementara ini tidak diurus. Ini dengan budidaya jahe sistem polybag atau sistem ditanam di kandi, ini ternyata medianya banyak terdapat di sekitar kita. Itu alasannya. Kemudian dari sisi ekonomis, jahe ini kalau dengan proses tradisional seperti kita menanam di tanah pada saat itu, memang hitung-hitungan pendapatannya tidak seberapa. Tapi ketika ini ditanam secara vertikultur, yaitu dengan polybag ke atas, ini perhitungan biaya dan penghasilannya ini bisa dibilang fantastis. Untuk itulah kami setelah belajar pada rekan-rekan yang lebih dulu berkecimpung di jahe vertikultur secara organik, sekarang ini di Larangan sudah ada kelompok tani jahe vertikultur. Eh, untuk rencana ke depan pengolahannya itu untuk mencapai hasil yang maksimal. Kayaknya tahapan-tahapan apa aja yang Bapak-bapak lakukan biar hasil panennya meningkat, melimpah ruah gitu. Kualitasnya juga bisa diterima oleh eh, pasar internasional. Secara teknis, memang karena kita punya keinginan jahe ini bisa diekspor, maka sejak awal kami sudah melakukan langkah-langkah yang sangat ketat dalam proses budidaya. Secara organik ini sama sekali kita menggunakan bahan media tanamnya dari kompos, pupuk kandang. Kemudian untuk sistem pemberantasan hamanya kita tidak menggunakan pestisida, tetapi kita menggunakan EM5 Plus. EM5 Plus ini satu pengembangan dari EM4 yang ditambahkan bahan cuka, alkohol, dan air bekas cucian beras ini untuk pemeliharaan tanamannya. Dengan demikian diharapkan nanti jahe ini betul-betul organik dan tidak ada kandungan racun sama sekali. Karena kita semua tahu bahwa pasar internasional untuk komoditas yang ada pestisidanya sudah sama sekali tidak merespon, tidak bisa menerima. Untuk itu kelompok tani jahe organik itu betul-betul untuk bisa
membudidayakan jahe secara organik supaya hasilnya bisa langkah ekspor. Sebagai awal seperti pemotongan ini, karena di jahe ini sangat ada satu hama yang memang harus diamati, yaitu hama layu. Ini harus diadakan seleksi sejak awal dari bibitnya. Bibit-bibit yang kelihatan tidak sehat atau busuk, ya, seperti ini. Ya, menceritakan masalah bibitnya dulu. Nah, ini bibit yang seperti ini sudah sekalipun kelihatannya sehat, ini di tepinya ini sudah tidak cerah. Nah, untuk bibit yang sehat, ini tepinya ini cerah. Ini sudah ada kalau dipangkas ini di dalamnya sudah ada luka. Ini yang harus dihindari untuk tidak ditanam. Karena taruhlah ini bisa hidup pada usia 3-4 bulan, tanda-tanda penyakit ini mulai menyerang batang induk. Nah, yang seperti ini harus dihindari supaya jangan dipaksakan untuk ditanam. Jadi sejak awal ini pemilihan bibit. Kemudian dalam satu polybag itu akan kita Maksudnya gimana? Maksudnya dicelupin ini. Ini dicelup, Dipotong ini gitu. habis dipotong ini supaya peso ini steril. Jadi peso yang untuk motong harus dicelupkan dulu di lisol. Di lisol ini untuk menjaga supaya tidak ada bakteri pembusuk yang masuk ke jahe. Jadi pesonya disterilkan dulu baru untuk motong. Jadi peso harus dalam keadaan silet yang baru, kemudian setiap kali mau motong ini harus dicelupkan ke lisol sehingga peso ini terjaga kebersihannya. Nah, Tunas. ya. Untuk tunas dikelompokkan urutannya. Jadi nanti pada saat menanam tunas yang sudah tinggi dijadikan satu dengan tunas yang sudah tinggi. Kemudian tunas yang masih kecil ini tetap harus disemai dulu. Jangan dipaksakan. Nah, kalau ini tunas yang kecil ini dipaksakan jadi satu dengan tunas yang sudah tinggi, nanti proses pertumbuhannya akan tidak merata. Yang ini sudah tinggi, yang ini baru tumbuh. Atau dalam suplai makanannya, yang kecil ini akan tertinggal. Sehingga nanti di dalam satu polybag ini dia akan cenderung tertinggal terus dalam proses untuk distribusi pertumbuhannya. Nah, ini diupayakan setiap polybag itu nanti menggunakan tunas yang seragam supaya dia bisa tumbuh bareng. Nah, satu polybag itu nanti diisi dengan 6 tunas. Nah, satu polybag ini diisi dengan 6 tunas. Dipasang 3 titik seperti ini. Nah, ini satu polybag. Nanti dipasang ini ada 2 tunas, 2 tunas, ini ada 2 tunas. Ini dipasang, kalau yang satu sudah besar dipadukan dengan yang kecil. Nah, diharapkan nanti ada titik tumbuh itu sekitar 6 tunas dari satu polybag itu. Ini masalah bibit gitu Bang ya. Ya. Untuk langkah selanjutnya selain pemilihan bibit, pemilihan lokasi atau pemilihan komposnya, bahan bakunya itu apa yang perlu diperhatikan gitu? Yang perlu diperhatikan, jahe ini karakteristiknya dia tumbuh di bawah tanaman pelindung. Mungkin di hutan-hutan jati atau di pohon-pohon yang pencahayaannya hanya akan masuk sekitar 50%. Jadi diusahakan jahe ini tidak ditanam di daerah yang terbuka tanpa penutup. Dia akan lebih cocok di bawah pohon-pohon yang sudah besar kayak gitu, cuma masih ada cahaya masuk. Kalau terpaksa ditanam di media terbuka, di lokasi terbuka, maka di atasnya harus dipasang jaring sebagai pelindung supaya tidak terkena sinar matahari langsung. Dari pemilihan bahan-bahan Untuk komposnya itu kompos
Untuk organik ini kita menggunakan kompos dari kotoran sapi, kerbau, kotoran kambing yang diproses menjadi kompos bokasi. Bisa sedikit ditunjukkan yang mana Bapak? Apanya komposnya? Kompos-komposnya, bahan-bahannya yang Nah. digunakan oleh Bapak. Yang digunakan ini. Ini kompos kotoran dari kotoran sapi yang sudah berusia sekitar 4 sampai 5 tahun sehingga sudah menjadi tanah. Nah, yang seperti ini ciri-cirinya dia gampang pecah gitu. Sudah tidak ada bau. Ini dalam proses tanaman ini sudah langsung bisa diserap. Ini untuk media tanam. Media tanam. Iya. Selainnya yang ini, Selainnya itu adalah ini kompos dari hijauan. Nah, ini kompos hijauan yang akan kita proses secara bokasi. Kompos hijauan ini campuran dari daun, kemudian bisa limbah gergajian, kemudian nanti ditambahkan dengan bekatul. Ini limbah gergajian, ini bekatul, ini hijauan. Diproses nanti jadikan satu, dibersihkan, tidak boleh ada plastik. Ini harus dibuang semua. Nanti ditambah dengan EM4. Diproses dengan OM4. Nah, kalau ini kompos hijauan yang sudah jadi. Ini kompos yang bersumber dari hijauan cuma sudah jadi. Sudah diproses dengan bokasi dengan menggunakan EM4. Ini bokasi yang sudah jadi. sekitar berapa tahun nih? Kalau ini proses baru. Proses baru. Yang lama ini kotoran ini. Yang tadi saya katakan ini yang sampai 4 tahun ini kotoran ini. Cuma dalam proses bokasi ini kita bisa langsung menggunakan pupuk kandang yang masih basah, yang baru. Pupuk basah yang masih hijau, pupuk kandang yang masih hijau. Pupuk kandang yang masih hijau ini bisa diproses langsung dengan tambahan EM4. Gitu. Selain ini EM4 itu yang dimaksud itu gimana, Pak? EM4 itu berupa mikroorganisme. Ini sudah tersedia di toko-toko. Sudah tersedia di toko-toko. Kalau kita mau menggunakan langsung, ya ini bisa langsung dipakai, dicampurkan di air dengan perbandingan 2 mili dibanding air biasa ini 2 liter. Dibanding air biasa ini 2 liter. Nah, ini sudah bisa langsung dipakai untuk pembuatan kompos. Namun, teknologi sekarang mengajarkan bahwa EM4 ini bisa diternak. Nah, ini tempat-tempat ini adalah kita menernak sendiri dari kelompok tani jahe organik. Ini kita berusaha melakukan peternakan EM4. Ya, bahan bakunya terdiri dari bekatul yang dicampur dengan air gula, dicampur dengan terasi, kemudian dicampur dengan EM4. Ini setelah 4 hari nanti EM4 ini bakterinya sudah tumbuh dan bisa dipakai. Fungsi dan penggunaannya itu? Penggunaannya untuk memproses tadi kompos. Ya. Jadi karena kalau kita langsung beli terus ini pengeluarannya terlalu besar. Untuk itulah ada teknologi bagaimana mengembangbiakkan EM4. Di samping EM4, di samping kita menggunakan kompos padat, kita juga menggunakan pupuk cair. Nah, pupuk cair ini bahan bakunya ini daun hijauan segar, kemudian kotoran sapi yang masih utuh dicampur dengan EM4, ditambah bekatul. Ini difermentasi kira-kira 1 minggu. Nanti sudah bisa. Penggunaannya ini nanti disiramkan. Jadi jahe ini 1 bulan sekali akan disiram dengan pupuk cair ini.
Dan sebulan sekali dilakukan penimbunan untuk meninggikan supaya rimpangnya tidak terkena matahari. Nah, ini sekilas budidaya bagaimana proses pembuatan vokasi, bagaimana pembiakan EM4, dan bagaimana proses pembuatan pupuk cair. Nah, terima kasih Bapak. Mungkin boleh lihat perkebunannya Pak? Oh iya. Wah, maaf ini tempatnya. Ini lahan secara keseluruhan ini luasnya sekitar 1.600 meter. 1.600 meter. 1.600 Sudah meter. ada tanaman-tanaman peneduh. Ini akan kita isi 6.000 karung. Sementara yang sudah ditanam di lokasi di sini, ini usianya baru 10 hari. Tunasnya baru mulai keluar. Ini 10 hari rimpang baru mulai keluar. Nah, 10 hari rimpang baru mulai keluar ya, nih. ini sudah rimpang kira-kira tinggi 10 cm. Ini 10 hari. Ini posisi pertama tanah ini duruk 15 cm. Kemudian rimpang ditaruh, diletakkan, duruk dengan ketebalan 5 cm. Jadi awalnya jahe ini harus tertutup supaya kelembaban media ini terjaga untuk mempercepat pertumbuhan akar. Jadi tidak kita biarkan jahenya ini tidak terkena sinar matahari. Jahe harus tertutup, harus ditimbun. Nah, ini sementara baru sekitar 1.100. Drainasenya menggunakan apa Pak? Ya, drainasenya kita menggunakan jet pump. Bikin sumur? Sumur ya, Sumur. kita bikin sumur karena kita mengambil, sudah kita niati untuk mengambil tanaman di musim kemarau. Kita mulai tanam akhir musim hujan dan diharapkan kalau ini tanaman bulan sekitar bulan 5 kita mulai, itu nanti sampai ke bulan Februari sudah mulai bisa dipanen. Sekitar 9 bulan sampai 1 tahun ini jahe sudah siap dipanen. Supaya nilai ekonomisnya ini, rutinitasnya itu ada, maka jahe ini akan kita tanam berjenjang. Setiap bulan kita tanam 1.300 sampai masa tanam 9 bulan. Nah, nanti berikutnya setiap bulan kita akan panen setiap bulan. Tapi masa puasanya, masa tenggang pertama ini sekitar 9 bulan sampai 10 bulan. Kita harus investasi. Ini kan di satu lokasi di sini ya Pak. Ya. Untuk rencananya 6.000. Ya. 6.000. Berarti di Di lokasi ada lain, berapa titik jenengan punya Pak? ada di lokasi lain karena kita kelompok tani, ada rekan-rekan yang sudah berumur sekitar 70 hari, ada yang berumur 40 hari, ada yang berumur 15 hari. Total tanaman ini kurang lebih sekitar 27.000 kandi. Berarti kemungkinan untuk bisa menghasilkan per bulan berapa ton? Kita programkan per bulan ini sekitar 50 ton. 50 ton dari kelompok jahe ini. Kita akan dari rekan-rekan nanti yang panen akan kita gabung untuk masuk ke pasar. Jadi kalaupun ada nanti pihak-pihak yang membutuhkan bisa berhubungan dengan kelompok tani jahe agrobisnis di Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Untuk uji kualitasnya kami siap diuji apakah jahe yang kita hasilkan ini mengandung pestisida atau memang ini 100% organik.